Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, kembali lagi di Rabipindo, rangkuman berita seputar Indonesia bersama aku Anissa. Dan aku Nesa. Beberapa menit ke depan kita akan menghadirkan informasi yang terbaru yang pastinya seru dan informatif untuk Sobat Dukcapil semuanya. Bener banget Kak, seperti Rabipindo sebelumnya, kita akan menghadirkan 3 berita yang sedang hangat seminggu ke belakang ini. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, yuk Sobat Swarga Loka langsung aja ke berita yang pertama. Berita pertama kita bakal bahas soal program PSNDBD alias pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue. Keren kan? Wah, ini sih beneran penting banget ya. Jadi nih, baru aja pemerintah kota Surabaya ngeluarin surat edaran nomor 400.7.9 garing 29490 garing 436.7.2 tahun 2025 pada 23 Oktober tahun 2025 sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus DBD di awal musim hujan di kota Surabaya. Surat edaran itu dikeluarkan karena menurut BMKG musim penghujan bakal datang lebih awal di Surabaya, diperkirakan mulai minggu kedua November 2025 untuk wilayah barat Surabaya dan minggu ketiga untuk wilayah lainnya. Karena begitu, Pemkot Surabaya menggerakkan serangkaian upaya kolaboratif sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyakit DBD, termasuk gerakan rutin pemberantasan sarang nyamuk lewat program 3M+. Nah, contohnya nih, menguras dan menyikat bersih bak mandi atau kolam minimal 1 minggu sekali, kemudian menutup rapat tempat penampungan air seperti tempayan, tandon, atau drum, lalu mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air hujan, dan memelihara ikan pemakan jentik seperti ikan cupang atau ikan kepala timah di bak penampungan. Selain itu juga, warga diajak untuk memperbaiki talang dan saluran air yang rusak, pasang kawat kasa di jendela maupun pintu rumah, mengatur barang di dalam rumah supaya nggak jadi sarang nyamuk, dan menanam tanaman yang nggak disukai nyamuk yaitu tanaman serai dan lavender. Dan yang gak kalah penting, Pemkot Surabaya ngajak semua pihak mulai dari kecamatan, kelurahan, institusi pendidikan, PKK, RT atau RW, tokoh agama, dan masyarakat, sampai pihak swasta buat ikut gerak dalam PSN ini. Jadi intinya musim penghujan ini datang makin cepat, maka resiko DBD juga makin kian bertambah ya. Makanya penting banget untuk semua pihak buat gerak bareng supaya kasus DBD ini tidak melonjak dan bisa ditekan. Betul banget, yuk kita sama-sama jaga lingkungan, ingat 3M+, biar Surabaya tetap sehat. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke berita yang kedua. Berita yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini yaitu tentang impor baju bekas ilegal dari Menteri Keuangan Pak Purbaya. Iya nih, Purbaya bilang impor pakaian bekas yang masuk secara gak resmi itu udah merugikan industri tekstil dalam negeri dan bisa jadi bahaya kesehatan bagi masyarakat juga. Betul, menurut data, pakaian bekas yang masuk ke Indonesia banyak yang melalui jalur yang agak rawan. Bahkan ada yang masuk ke pelabuhan tikus. Dan adanya dugaan suap sekian juta per kontainer agar barang impor ilegal itu masuk ke Indonesia. Dan karena ini, Purbaya mau buat aturan baru yang lebih ketat untuk menghentikan masuknya pakaian bekas ilegal itu. Nah, cuma ini juga, banyak pihak yang bilang bukan aturannya aja yang baru dan terus bertambah. Tapi yang penting penegakan hukumnya itu harus sesuai dan bisa menjerat pelaku-pelaku yang nakal. Karena peraturan yang ada ini sekarang udah ada sih, tapi sering dilanggar. Jadi gini, kalau larangan ini jalan, artinya pedagang thrift shop yang selama ini andalkan impor baju bekas bisa kena dampaknya. Ya walaupun tujuannya bisa buat lindungi industri lokal. Iya, persis. Intinya sih kita harus mikirin dua sisi ya. Antara lindungi industri dalam negeri, tapi juga mikirin dampaknya ke tren thrifting di Indonesia. Nah, dan kita tunggu aja ya bagaimana implementasi aturan dan pengawasannya. Karena kalau nggak kuat ya bisa aja pelanggarannya masih tetap jalan. Nah, semoga makin paham ya Sobat Swarga Loka gimana situasi import baju bekas di Indonesia dan kaitannya sama industri lokal dan tren thrifting di masyarakat Indonesia. Oke Sobat Swarga Loka, sekarang kita bahas berita yang ketiga tentang layanan publik masyarakat ini yang semakin dekat dan semakin banyak inovasinya, yaitu ada di Kabupaten Indramayu. Keren banget nih Kak. Nah betul tuh, jadi nih di Dukcapil Kabupaten Indramayu meluncurkan program CEPON, singkatan dari Cepat Respon, yang tujuannya supaya pelayanan adminduk di sana makin mudah diakses sama warga.
Program Cepon ini khusus banget nih buat warga yang sakit, warga lansia, warga disabilitas, dan ODGJ yang biasanya agak susah buat mengurus layanan admin duk yang harus datang ke kantor. Mekanismenya itu seperti ini, pihak desa atau kecamatan bisa ajukan permohonan ke Disduk Capil. Kemudian petugas akan datang langsung ke lokasi warga untuk melakukan perekaman dan pencetakan KTPL. Dengan itu, harapannya semua warga punya identitas kependudukan yang lengkap karena identitas itu penting banget supaya bisa mengakses layanan publik lebih mudah. Dan yang menarik, meskipun banyak permohonan layanan KTPL seperti perekaman dan cetak, Disduk Capil Indramayu memastikan stok belangko KTPL aman hingga akhir tahun. Keren ya, pelayanan publik sekarang itu makin ramah dan pro warga. Kayak gini nih yang harus dilakukan supaya nggak ada warga yang tertinggal dan males-males buat update dan bikin administrasi kependudukan. Setuju banget itu, semoga bikin kita makin paham bahwa layanan pemerintah itu bisa langsung ke warga dan yang penting banget untuk semua orang. Seperti di Surabaya ya, Sobat Warga Loka punya program yang namanya Jebol Anduk. Jemput bola administrasi kependudukan, di mana Dukcapil ini pergi mendatangi sekolah-sekolah, mal ataupun rumah warga untuk membantu dalam pengurusan administrasi kependudukan dan aktivasi IKD tanpa harus ribet pergi ke kantor. Ya bener banget, jadi kalau di Surabaya nih, misal jarak tempuh jauh atau mobilitasnya terbatas, bahkan warga yang sakit dan sedang dirawat di rumah pun juga bisa terbantu lewat Jebol Anduk ini. Ya sayangnya itu berita terakhir dari kita Sobat Warga Loka untuk episode Rabi Pindo kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah wawasan dan informasi terkait tentang perkembangan terkini di Indonesia. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi juga, jangan lupa ikutin sosial media kita yang ada di bawah ini ya. Sekian Rabi Pindo kali ini, aku Nesa. Dan aku Anissa, pamit undur diri. Bye-bye!